Mantan staf pribadi Verdi Sambo saat menjabat Kadif Propam Polri, Novianto Rifai mengungkap fakta terkait kasus yang menjerat mantan atasannya tersebut. JPU menghadirkan Novianto Rifai dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rifai mengatakan pada 13 Juli 2022 malam, Hendra Kurniawan dan Arif Rahman bertemu dengan Verdi Sambo di kantor Kadif Propam Polri. Kemudian majelis hakim menanyakan ketika Hendra Kurniawan dan Arif Rahman masuk apakah Verdi Sambo masih di ruangan tersebut. Rifai kemudian menjelaskan Verdi Sambo masih di ruangan tersebut sekitar 10 hingga 20 menit. Selesai pertemuan itu, Hendra langsung keluar sementara Arif Rahman ke pantry terlebih dahulu. Mendengar kesaksian tersebut, Hendra Kurniawan membantahnya pada tanggal 13 Juli ia mengaku tidak pernah ke ruangan Verdi Sambo. Dikatakan Hendra setiap ingin bertemu dengan Verdi Sambo, ia selalu didampingi oleh ajudan dan sopir yang menunggu di pantry. Sementara itu, Novianto Rifai diketahui dicecar berbagai pertanyaan oleh majelis hakim. Satu di antara beberapa pertanyaan yakni mengenai waktu penandatanganan sprint lidik oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Novianto pun menjelaskan bahwa waktu penandatanganan di sprint lidik dimungkinkan di luar jam kerja apabila ada urgensi. Jika Verdi Sambo berhalangan untuk menandatangani surat yang bersifat urgent tersebut, maka ditandatangani oleh pejabat tertinggi lain di Divisi Propam Polri. Setelah itu, JPU pun menanyakan surat perintah penyelidikan terkait kematian Brigadir J. Rifai ditanyai apakah ia mengetahui soal surat perintah penyelidikan surat perintah yang ditandatangani oleh Hendra Kurniawan. Lalu saksi Rifai menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Rifai mengaku pernah sempat diminta Agus Nurpatria terdakwa kasus obstruction of justice untuk menjadi peran pengganti dalam rekonstruksi ulang insiden penembakan Brigadir J. Saat itu, dirinya sedang mendampingi Richard Eliezer alias Baradae, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal saat menjalani proses pemeriksaan di Biro Paminal Divpropam Polri di gedung Provos Mabes Polri. Saat dijelaskan kejadian penembakan tersebut, Rifai mengaku diminta Agus untuk memerankan Yosua saat detik-detik penembakan sesuai dengan skenario Verdi Sambo. Agus kemudian menjelaskan kepada majelis hakim, ia diminta oleh Agus untuk tiarap memeragakan sesuai instruksi Baradae. Majelis hakim kemudian terkejut lantaran melihat peragaan yang dilakukan oleh Rifai. Perintah peragaan tersebut datang langsung dari Agus Nurpatria yang meminta keterangan dari Barada Richard Eliezer alias Baradae, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR. Majelis hakim kemudian bertanya apakah Rifai mengetahui cerita skenario tersebut sebelum atau setelah peragaan. Rifai kemudian menjawab cerita soal tembak-menembak itu dijelaskan oleh Baradae di TKP. Ia juga sempat diminta tiarap oleh Agus untuk memeragakan tersebut. Jadi kita baru menyelesaikan keterangan, memeriksa keterangan saksi dari Arianto, PHL dari Divpropam. Pada dasarnya tidak ada keterangan yang memberatkan klien kami pada hari ini. Justru saksi menjelaskan bahwa Arif Rahman tidak ada pada TKP pada tanggal 9 Juli pada saat pengambilan CCTV. Arif Rahman tidak pernah memberikan perintah apapun kepada anggota Polri manapun. Kemudian tadi sempat ada keberatan dari kami karena saksi Arianto dipaksa untuk mengira-ngira barang apa yang ada di dalam kantong plastik hitam. Jadi memang keterangan Arianto hanya terbatas pada yang diambil dan dia pindahkan hanya kantong plastik hitam. Apa isinya dia tidak lihat, bentuknya seperti apa dia juga tidak ingat. Jadi tadi keberatan kami adalah jaksa pada dasarnya memaksakan saksi untuk mengira-ngira isinya seperti ini bukan, isinya berat atau bukan. Nah itu kita yang keberatan di situ. Jadi sepertinya pada dasarnya itu keterangannya tidak ada yang memberatkan, justru meringankan klien kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.